Nah, ini di depan saya ini bak airnya besar banget. Jadi walaupun hujan deras, airnya masuk ke situ semua ya. Itu lebarnya ada sekitar 1 meter, 1 meter persegi. Jadi walaupun hujan deras, airnya cepat masuk ke situ dan tidak ada genangan air di sini. Halo semuanya, jumpa lagi di vlog saya jalan bareng. Teman-teman jalan bareng dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Oke, untuk vlog hari ini saya berada di komplek pemukiman warga yang dulunya di sini itu kalau pas hujan sering ada genangan air di jalan karena belum ada gorong-gorongnya di pinggirnya. Ikuti video ini terus supaya teman-teman tahu bagaimana di sini membuat bak airnya. Nah, ini teman-teman, di depan saya ini ada bak air. Jadi kalau pas hujan turun, airnya masuk ke sini ya. Walaupun ini di daerah ini jalan ini turunan, tapi tetap saja dibikin kayak gini karena supaya di jalannya enggak banyak air waktu hujan. Karena kalau banyak air kan kadang ada orang jalan. Terus yang jelas biar tidak mengganggu masyarakat yang sering jalan kaki di sini. Nah, ini di depan saya juga ada lagi teman-teman. Ini jadi di sini ditutup sama besi begini ya. Terus ada lubang-lubangnya begini. Karena kalau besi ini lebih enteng daripada semen, dan kalau pas membuang sampah tidak, maksudnya kalau mau membersihin sampahnya yang di bak airnya itu tidak susah karena enteng angkatnya, nggak berat ya. Oke, kita jalan terus ke sana. Kita lihat-lihat di depan apakah masih ada. Nah, di sini teman-teman, itu juga ada salurannya di pintu itu. Di depan rumah dibikin begitu juga. Karena kalau pas hujan supaya airnya cepat masuk ke sini dan dibuang ke bak airnya ini. Nah, ini begini teman-teman ya. Jadi di sini itu tutupnya besi. Bukan dibikin dari apa? Dari cor-corannya. Karena kalau dari cor-coran nanti ngangkatnya itu berat dan susah membersihkannya. Nah, ini ada lagi teman-teman. Ini salurannya begini. Pokoknya di sepanjang jalan sini semuanya adalah ya. Karena ini cepet banget untuk mengatasi supaya air hujan tuh masuk ke situ, masuk ke bak airnya dan disalurkan ke gorong-gorong. Nah, ini teman-teman, kalau di sini banyak tutup-tutup begini. Ini yang kecil-kecil ini adalah tutup balbu ya. Ini dari pam, yang kecil tutup balbu dari pam. Jadi ini kan perempatan. Kalau pas di perempatan begini tuh jadi saluran airnya bercabang-cabang ya. Karena ini perempatan makanya dibikin balbu. Jadi yang balbu satu ini untuk jalan perempatan sana, terus yang balbu satunya lagi untuk kesini gitu. Nanti kalau ada kebocoran supaya mendandaninya itu cepat ya. Karena kalau air mengalir harus airnya harus dibuntu dulu. Harus diapanya? Harus di stop dulu dari balbu ini. Dan ini untuk yang tutup lebar-lebar ini adalah kontrol bak air ya. Kenapa ini kok ditutup begini? Karena ini kan jalannya turunan, jadi tidak perlu air untuk dimasukkan ke sini, mungkin ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan saya mau jalan ke sana terus. Kita lihat di depan sana ada lagi enggak bak airnya bagaimana dibuat. Nah, ini teman-teman, ini ada lagi. Nih. Jadi di sini setiap berapa meter itu ada ya. Banyak banget. Jadi di setiap kampung-kampung begini bak-bak kontrol air itu banyak banget. Memang di sini tuh nggak ada paret ya teman-teman. Kalau dibikin paret karena ini jalannya itu sempit, jadi dibikin begini. Di dalamnya itu ada pipanya gitu, terus airnya dibikin bak-bak begini, terus tutupnya begini. Karena kalau nggak dibikin begini nanti jalannya sempit, mobil nggak bisa lewat. Makanya itu dibikin bak-bak air gitu yang disalurkan dengan gorong-gorong.
Oke teman-teman, coba kita jalan ke sana. Apakah di sini jalan turunan juga ada? Nah, di sini juga ada lagi teman-teman. Ini ada lagi satu. Kalau ini besinya agak besar, ini agak berat. Ini yang berat-berat ini zaman dulu bikinnya. Kalau sekarang udah ada enggak lagi. Terus ini di tembok ini ada lubang-lubangnya begini ya. Nah, ini fungsinya supaya air hujan di atas itu kan taman ya. Jadi kalau di dalam taman itu sebelahnya kan tanah semua karena ini tinggi. Jadi kalau di dalam tanah itu banyak airnya meresap, dibuang lewat sini. Supaya apa? Supaya temboknya ini tidak terjadi longsor atau ambrol kalau kedorong sama air yang mengendap di dalam tanahnya gitu. Nah, ini teman-teman, ini ada pipa. Pipa ini dari taman sana ya. Kenapa diturunin begini? Supaya kalau pas hujan airnya ngalir nggak langsung nyembur ke jalan. Kalau di rumah-rumah seperti talang lah ya. Jadi pipanya itu diturunin ke sini semeter. Jadi kalau pas hujan supaya bisa langsung jatuh ke tanahnya. Karena kalau jatuh ke nyamping nanti kalau ada orang lewat apa bagaimana bisa ngenain orang lewat itu dan nyiram. Begitu teman-teman. Ini di samping di depan saya ini ada satu, terus di samping kanannya juga ada satu. Jadi kanan kiri dibikin satu-satu itu ya teman-teman. Ini satu. Nih begini. Coba kita jalan ke sana terus, ada apa enggak ya? Nah, ini di depan saya juga ada teman-teman. Ini ditutup begini karena mungkin supaya sampah nggak masuk ya. Biar sampah nggak masuk begitu. Kadang orang-orang kalau ngerokok kan buang puntung rokok ke situ, terus dimasukkan ke situ itu. Makanya kalau ditutupin begini nggak ada puntung rokok yang masuk. Dan walaupun ditutup begitu, air hujan tetap bisa masuk ya. Oke, di depan sini juga ada lagi. Ini ditutup begini supaya sampahnya tidak masuk dan tidak menghambat pipanya. Begitu teman-teman. Kita jalan lagi ke depan. Ini juga ada lagi teman-teman. Ini satu. Nah, ini pokoknya banyak banget. Ini di samping saya ini satu. Terus di samping ini, di depannya juga ada lagi. Nih. Nah, ini ada lagi. Pokoknya banyak lah. Jadi di sini tuh di setiap perkampungan tuh ada semua ya. Karena supaya airnya itu kalau air hujan langsung dialirin ke situ, ke gorong-gorongnya. Nanti kalau nggak ada bak air begitu nggak disalurin ke gorong-gorong, jadi kalau hujan tuh airnya jadi ngendap di jalan. Nah, ini ada lagi teman-teman. Ini ada lagi. Terus kita jalan ke sana. Nah, ini di jalan ini ada lagi. Yang ini malah besar banget ya. Ini di sini ada dua. Karena di sana itu jalannya tinggi, itu jalan turunnya. Terus di sini rendah banget, makanya dibikin begini yang besar banget. Karena kalau di jalan turunan kan airnya itu banyak banget dan ngalirnya kan cepat. Jadi supaya airnya cepat masuk ke situ, makanya dibikin yang besar dan tidak dialirkan langsung turun ke sana. Nah, ini teman-teman, ini ada satu, dua, ini di sampingnya juga ada. Terus ini ada lagi. Nah, itu airnya banyak banget lagi ngalir. Nah, ini juga ada teman-teman. Nih juga ada. Nah, ini di rumah ini parkiran, depan bawah rumah ini parkiran. Jadi ini tanah jalannya lebih tinggi, makanya di bawah parkiran dibikin begini. Jadi kalau pas hujan airnya supaya masuk ke sini, terus
dikirim ke bak air ini. Kalau udah dikirim ke bak air sini, langsung dikirimkan ke jalan sana yang tadi tutupnya besar di situ. Begitu teman-teman. Oke, kita jalan ke sana. Nah, ini di bawah mobil ini juga ada lagi satu. Nah, ini ada nih, ya kan. Jadi di sini tuh sistem pembuangan air hujannya begitu ya teman-teman. Tidak dibikinkan sumber resapan karena mungkin dengan cara ini lebih efektif, terus airnya cepat hilang dan tidak terjadi genang-genangan di jalan. Nah, ini di depan saya juga ada lagi satu. Ini ada lagi, dan di depan sini dibikin begini. Nah, jadi saluran yang panjang ini, supaya airnya masuk ke saluran yang panjang ini dulu, terus dibuang ke sini di bak airnya yang besar ini. Nah, dari bak air yang ini terus dibuang lagi ke jalan sini, karena di tengah jalan sini ada saluran airnya, ada gorong-gorongnya. Begitu teman-teman. Nah, begini. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pengetahuan kita. Ya belum tahu jadi tahu. Oke, terima kasih banyak, selalu dukung channel ini, matur suwun. Jangan lupa hidupkan tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dari saya dan menambah wawasan kita. Oke, semoga menjadi rekomendasi buat kita dan kita bisa mengembangkan di daerah kita masing-masing. Matur suwun.